Timnas U17 Indonesia menelan kekalahan dari Maroko dengan skor 1-3 pada laga terakhir Grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Kekalahan ini membuat langkah Timnas U17 Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya sangat berat. Maroko menguasai jalannya pertandingan sejak awal untuk memberikan tekanan kepada Timnas U17 Indonesia. Usaha yang dibangun oleh tim asuhan Said Chiba itu terbayar sudah ketika pertandingan memasuki menit ke-26. Bek kiri Timnas U17 Indonesia, Welber Jardine, melakukan pelanggaran keras kepada Mohamed Hamoni di dalam kotak penalti. Pemain keturunan Indonesia Brasil itu langsung diberikan kartu kuning dan wasit menunjuk titik putih untuk Maroko. Penalti diambil oleh Anas Alawi dan mampu menjebol gawang Timnas U17 Indonesia pada menit ke-28, 1-0 untuk Maroko. Pada menit ke-30, dua pemain Timnas U17 Indonesia mendapatkan kartu kuning yakni Figo Denis dan Jidabin. Maksud hati ingin menyamakan kedudukan, gawang Timnas U17 Indonesia malah kembali kemasukan dari Maroko pada menit ke-38. Umpan sepak pojok dari Abdelhamid Mali mampu dimaksimalkan dengan baik lewat tandukan Abdelhamid Ait Boutlal. Asa Timnas U17 Indonesia untuk mengejar ketertinggalan gol kembali datang. Nabil Ashura berhasil mencetak gol indah lewat tendangan bebas yang tidak berhasil ditepis Taha Benrozil pada menit ke-42. Babak pertama berakhir dengan skor 1-2 untuk keunggulan Maroko atas Timnas U17 Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, melakukan pergantian pemain di awal babak kedua dengan memasukkan Zidan Ahmad dan menarik keluar Figo Denis. Di awal babak kedua, Maroko kembali memberikan tekanan, beberapa peluang didapatkan hanya saja belum membuahkan gol. Pada menit ke-53, pemain Maroko Abdelhamid Mali mendapatkan kartu kuning usai melakukan protes keras ke wasit. 5 menit kemudian, wasit Croque-Morten mengecek VAR untuk melihat potensi adanya penalti buat Timnas U17 Indonesia. Ini awalnya terjadi lewat tendangan bebas Zidan Ahmad yang terpantau mengenai tangan pemain Maroko. Setelah melihat VAR, wasit asal Denmark itu memutuskan tidak ada penalti untuk Timnas U17 Indonesia. Pada menit ke-60, Bima Sakti kembali menarik Jidabin dan Nabil Ashura untuk memasukkan Amar Brik dan Jehan Pahlevi. Maroko juga melakukan pergantian pemain dengan memasukkan F. Sahowani forward dan menarik keluar Yasser El Esati pada menit ke-61. Gawang Timnas U17 Indonesia kembali kemasukan gol dari Maroko pada menit ke-64. Umpan terobosan Abdelhamid Mali berhasil diteruskan dengan baik oleh Mohamed Hamoni, 1-3 untuk keunggulan Maroko. Unggul 3-1 membuat Maroko melakukan penyegaran dengan memasukkan Azauzi Nasim dan Boufandar Adam untuk menarik Anas Alawi dan Abdelhamid Mali pada menit ke-68. 2 menit kemudian, Kapten Maroko, Abdelhamid Ait Boutlal mendapatkan kartu kuning. Masih tertinggal 2 gol membuat Bima Sakti kembali melakukan pergantian pemain pada menit ke-72 dengan memasukkan Aulia Rahman dan menarik Hanif Ramadan. Maroko kembali melakukan rotasi dengan menarik Aiman En-Nair dan Mohamed Amin Katiba pada menit ke-77. Kedua pemain itu digantikan oleh Akoumi Mehdi dan El Hanah Naufel. Pergantian pemain yang sudah dilakukan Timnas U17 Indonesia masih belum membuahkan gol kembali. Skor 1-3 untuk keunggulan Maroko masih terjadi sampai menit ke-81. Timnas U17 Indonesia kembali melakukan pergantian pemain pada menit ke-84. Akbar Habil masuk untuk menggantikan Rizjar Nurfiat. Tambahan waktu 9 menit diberikan wasit di babak kedua. Tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta sampai pertandingan selesai. Indonesia kalah 3-1 dari Maroko.
Dengan kekalahan ini membuat langkah timnas U17 Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 berat. Timnas U17 Indonesia harus menunggu hasil dari pertandingan-pertandingan dari grup lain. Timnas U17 Indonesia hanya mempunyai 2 poin dari 3 pertandingan di grup A. Sebelumnya, Iqbal Gujangge DKK mampu bermain imbang melawan Ekuador dan Panama.